Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Selamat datang di channel Dzaf TV. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu dianugerahi kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Ada banyak cara yang bisa sobat lakukan untuk menghabiskan waktu luang, seperti membaca cerita dongeng. Kalau ingin baca dongeng 1001 malam, cerita Abu Nawas mencari Tuhan bisa kamu jadikan pilihan. Supaya lebih menarik cerita Abu Nawas mencari Tuhan, saya buatkan dalam sebuah video. Sudah pernah membaca kisahnya? Secara singkat, dongeng 1001 malam ini mengisahkan tentang seorang pria yang merasa kagum mendengar Abu Nawas yang sedang berzikir sambil memejamkan mata. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah pria yang sedang berzikir itu sedang melihat Allah? Lantas, bagaimanakah jawaban Abu Nawas yang banyak akal menanggapi pertanyaan tersebut? Kalau penasaran, langsung saja simak kisah Abu Nawas mencari Tuhan yang sudah saya buat dalam video menarik. Selamat menonton! Cerita Abu Nawas mencari Tuhan. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abul Augus Al-Qomti yang sedang beristirahat sejenak. Lalu, ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan, dalam pejaman matanya, ia sedang melihat Allah, gumam Abul dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abul pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abul duduk menanti. Akhirnya Abu membuka mata dan menoleh pada Abul Augus yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan nanar, ucap Abu Nawas. Begini, Tuan, saya perhatikan dari tadi Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abul Augus. Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan, jelas pria itu. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Abul Augus tersenyum girang. Sebenarnya, sudah lama ia mengembara mencari Tuhan. Namun, ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abul Augus. Abu Nawas tersenyum. Lalu, ia menyuruh Abul Augus untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abul untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Abul Augus menjalankan sholat. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abul Augus lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya ke Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat aku lebih banyak melamun, jawab Abul polos. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abul. Abu Nawas kembali tersenyum. Kemudian, ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja, Abul menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abul menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abul Augus dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu ke Abul Augus. Baiklah, Tuan. Aku sudah siap melakukan perjalanan ini, jawab Abul. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir Wemjidir yang gersang dan terik. Menjamak sholat. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abul bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku, Abul. Untuk menghemat waktu kita, bagaimana kalau kita nanti melakukan jamak teakhir?
Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asyar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asyar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi, kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asyar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abul Augus keheranan. Kenapa engkau lebih memiliki melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang jamak teakhir wahai temanku Abul Augus, tanya Abu Nawas. Begini, Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asyar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh, padahal kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur, jawab Abul Augus. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abul Augus, sholat itu sesungguhnya berasyik-asyik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam, tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti, sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Ubaidi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir, yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum, apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah, Tuan. Saya paham sekarang, ucap Abul Augus sambil menganggukkan kepala. Bertemu dengan rombongan musafir. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abul sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abul pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf, Tuan, saya hendak bertanya. Kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abul. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asyar, jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asyar? Tanya Abul penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu, kan? Jawab kepala rombongan. Abul Augus merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun, masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja? Atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum, lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan, kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsya dan munkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abul Augus semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanyanya. Abul Augus sangat bersemangat dan sontak bertanya, sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsya dan munkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsya adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung pada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsya itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama, jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsya? Tanya Abul Augus antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguhkan minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina,
Sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung. Sebab, tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abul August tertegun dan menganggukkan kepalanya tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan munkar. Munkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan munkar gampang sekali dikenali. Bahkan, seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk, jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga. Banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Sampai di pusat kota Baghdad, setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu, Abu Nawas mengajak Abul August untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung. Lalu, satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abul August yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abul, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abul August dengan nada suara agak sedih. "Bahkan, sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abul August. Tapi, ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan munkar," ucap Abul August meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan munkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abul August. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan munkar. Siapa tahu, mereka memang berniat untuk sholat berjemaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abul August untuk menemukan Tuhan. Kehabisan makanan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal makanan mereka sudah habis. Lalu, mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah masjid itu. Dari baju mereka yang kumal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul August untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu dan Abul sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala khalifah itu memberi mereka makanan mereka. Awalnya, Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa khalifah itu. Tapi, setelah kepala khalifah itu memaksanya, akhirnya Abu menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Belajar dari khalifah. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal, bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abul August. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua khalifah. Bagaimana bisa? Tanya Abul August bingung.
Ingatlah perkataanku wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka Ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua khalifah. Bagaimana Tuan bisa yakin? Seandainya, 700 kantong makanan itu tak datang, Tuan akan mati kelaparan, ujar Abul Augus penasaran. Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala hafilah sambil menepuk pundak Aubul. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan, imbuh ketua khalifah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu dan Abul menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu, Abu Nawas dan Abul mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Abul Augus menemukan Tuhan. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abul Augus. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abul Augus? Tanya Abu Nawas. Benar, Tuan. Saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya, tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan, jelas Abul yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanyanya penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuan berkata bahwa sholat harus mengasyikkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya. Bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abul Augus. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abul Augus. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para khalifah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya makin paham mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abul Augus. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abul Augus berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Itulah tadi salah satu cerita terbaik Abu Nawas dengan judul Mencari Tuhan. Kalau sobat suka dengan kisahnya, jangan ragu untuk membagikannya pada teman-teman sobat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel Zaf TV. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.